Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 4 kemarin dapat nomor yang mendapat nomor urut dengan hmm, aplikasi antrian. Jadi di sini aplikasi antrian di sini saya membuat dengan PHP, jadi connect to PHP dan masih menggunakan database lokal. Jadi seperti ini. Eh, Pertama-tama kita buat PHP-nya itu di mobile dan mobile apa ditaruh dalam folder mobilenya itu ditaruh di dalamnya HT exam dan htdoc. Ini jadikan satu, mulai ada input antrian, input dokter, input history, insert pasien, koneksi DB, terus lalu select antrian, lalu select dokter, select history, select pasien. Pertama-tama kita membuat koneksi DB. Jadi di sini itu servernya saya masih menggunakan localhost dan usernya itu root, passwordnya tidak ada. Lalu nama database saya itu Android, mobile Android. Seperti ini. Jadi di dalamnya ada dokter, hari, histori pemeriksaan, jadwal dokter, jam, pasien, pemeriksaan, tipe user, dan user. Lalu lanjut, di sini di MySQL Connect ada server, user, password, dan database. Dan apabila tidak terkonek maka koneksi gagal, ada perintah koneksi gagal. Lalu lanjut. Jadi di sini di program Android saya kemarin kita nambahkan data.java ini yang berupa untuk loginnya pasien dan dokter itu melihat dari ID dan nama. Lalu ada file koneksinya ke database, atau ini juga nanti bisa dikonekin ke apabila kita menggunakan hosting. Lalu ada juga DB connection di sini. Jadi di sini kita membuat string, contohnya semisal kayak gini, server get dokter URL itu dikonekkan ke dalam file PHP-nya tadi di dalam folder mobile. Lalu di sini rootnya itu menggunakan root lokal ya. Jadi root lokal itu saya menggunakan 10.0.2.2. Terus lalu untuk di pemanggilannya login itu dari sini kemarin saya menggunakan material desain berupa text input dan juga text input edit tag. Ini ada saya kasih ID, email sama password. Lalu di sini ini kemarin button tampilan saya yang belum connect to database. Ini ada contoh email. Ini loginnya menggunakan email dan juga password. Lalu ini ada button login, diarahkan ke ID button login, sama ini juga diarahkan ke button email dan diarahkan ke edit tag email dan juga edit tag password. Di sini email sama password ini dibuat variabel baru. Jadi nanti untuk cek loginnya itu variabel baru s email dan s password. Lalu dicek login di sini, Ini nanti untuk email. Jadi dicek login di sini, progres dialog show-nya saya memberitahukan ini apakah koneksi terkonek atau tidak terkoneknya. Lalu untuk di sini itu string request, saya requestnya post DB koneksi ke server get dokter URL yang tadi DB connection ini kan mengarah ke select dokter ini select dokter
Jadi ini select dokter ini di requires one koneksi db.php. Ini filenya ini terus mengarah ke database. Lalu di sini saya memanggil email, password, dan ini email. Jadi di sini tuh saya menggunakan sistem penyimpanannya. Jadi uh, semua yang semua yang termasuk pasien maupun dokter itu termasuk dalam user. Di sini ada pembedanya yaitu tipe user. Tipe user yaitu ada tipe user 1 dan 2. Tipe user 1 itu dokter, 2 itu pasien. Lalu untuk yang pemisahnya di sini langsung otomatis. Jadi ID yang dokter itu tadi ngarah ke ID ngarah ke dokter juga, lalu ID yang pasien tadi ngarah ke tabel pasien. Di sini saya tidak menambahkan input dokter karena kami berpikiran kalau bahasanya dokter itu diinputkan dari admin, jadi di sini saya menggunakan input melalui database kalau dokter, tapi untuk pasien itu ada nanti di selanjutnya. Habis itu ini masuk select, terus ini diambil dari ini nanti diambil namanya, nama dari si pengguna yang login tadi untuk ditampilkan di halaman utama dari dokter. Sebagai contoh kayak gini, ini untuk yang dokter sekitaran. Ini langsung saja masuk karena dokter tidak usah menggunakan registrasi atau daftar. Ini saya udah memasukkan namanya tuh @gmail.com. Ya, ini username-nya itu saya ambil data dari email. Jadi untuk passwordnya tetap passwordnya 12345. Lalu diklik button masuk. Ini jadi namanya tadi itu tampil di dashboard yang brilian tadi. Semisal kalau ini tidak diisi, ya tidak akan terjadinya login. Tidak bisa karena tidak ada di database username dan password kosong. Lalu lanjut untuk yang untuk registrasi pasiennya itu ada di ini, di registrasi pasien XML dan juga registrasi pasien .java. Di sini di registrasi .java-nya itu edit text. Jadi edit text-nya tadi dipanggil. Ini semua kan edit text. Jadi itu dipanggil ini berupa ID ya. ID-nya edit text itu ada KTP, KK dan seterusnya. Ada KK, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, password, riwayat. Dan juga ada dua buttonnya itu saya kasih nama ID create dan juga login. Login itu nanti dikembalikan ke halaman login. Halamannya login ini login pasien ini. Jadi yang kedua itu ada button create itu untuk membuatnya, jadi untuk menginsertkan data yang telah dimasukkan tadi. Jadi di sini KTP berupa edit text tadi, lalu fun view by ID-nya KTP, juga KK, nama pasien juga nama pasien, tanggal lahir juga tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan alamat, nomor telepon juga ID-nya nomor telepon, email juga emailnya nomor telepon, password juga passwordnya telepon, lalu riwayat juga riwayatnya telepon, create juga create-nya telepon, loginnya juga telepon. Jadi di sini create-nya ini button login itu dikembalikan ke masuk pasien. Ini button create-nya itu membuat jadi string penamaan variabel SKTP atau SKK juga ini dikembalikan ke
ID-nya KTP. Ini juga di create data to server nanti dikirim, jadi final string KTP-nya itu dikirim di sini. Lalu di sini juga dikembalikan dikoneksikan juga ke DB koneksi server registrasi URL. Jadi server registrasi URL ini dikonekkan ke insert pasien.php. Jadi lanjut di sini kita melihat bahwasanya registrasi berhasil atau tidaknya itu melalui status ditangkap. Ini untuk mappingnya itu ini jadi ini yang depan ini sesuai dengan database-nya, lalu ini ID-nya ini udah sesuai dengan database saya, terus ini lalu dikoneksi di file koneksinya tadi dikoneksikan ke registrasi pasien. Lalu udah ini connect network connecting ini dikoneksikan dengan manifestnya. Langsung saja kita coba untuk registrasinya. Ini untuk registrasinya tampilannya daftar. Ini diisi sesuai KTP-nya, kakaknya juga iya. Terus namanya semisal buat Rista. Terus tanggal lahirnya bebas. Terus lalu jenis kelaminnya perempuan. Terus alamatnya Surabaya. Nomor teleponnya terserah. Terus emailnya tuh harus kalau bisa harus apa yang bisa dibaca ya. Jadi ini nanti untuk ketentuannya untuk login juga, login dari Rista sendiri, passwordnya kalau bisa yang mudah dihafalin tapi jangan mudah ditiru orang lain. Ini riwayatnya ini mungkin riwayatnya sakit, dibikin sakit kepala aja. Lalu lanjut ini ada button login dan button create tadi. Jadi ini buat akun ini ID-nya create. Langsung saja klik create. Ini udah ke tampilannya login. Jadi coba kita lihat untuk di usernya sendiri. Usernya Rista sudah tampil. Rista tipe usernya 2 karena dia pasien. Dan juga di pasien dia udah tampil. Lalu di dokter dia tidak tampil. Terus lalu lanjut untuk login. Dicoba ya. Ini rista@gmail.com. Lalu tadi passwordnya 12345. Lalu kita login. Bisa. Tetapi di sini saya nggak tahu karena gate-nya di sini namanya tidak tampil. Tapi kalau dilihat dari scriptnya itu udah tampil. Jadi saya sama dengan gate-nya dokter. Jadi saya mengambil namanya dari pasien sendiri. Tapi di sini masih belum tampil. Kurang tahu kenapa. Lalu lanjut di sini sudah terdaftar banyak. Contoh saja ini dari ini jadi di sini bisa antrian tapi di sini dokternya belum login. Dari belum ada dokter, lalu juga ada notifikasi tapi di sini juga belum ada notifikasi yang dikirim dari dokter. Ya udah kita logout, coba logout, kita login dokter, kita login dokter, dokternya passwordnya sama yang mudah dihafalin. Ini tampil namanya Brilian, atau coba dibuat ganti yang login. Tadi ada Dokter Hanum.
passwordnya sama. Lanjut. Di sini ganti Hanum. Jadi ini bisa ya getnya. Selalu lanjut. Di sini belum ada yang mendaftar, dan juga di sini belum ada rekapan karena belum ada pasien yang mendaftar. Di sini saya di database-nya di sini saya hari itu menggunakan ini, jadi ID harinya 1 sampai 7 itu hari Senin sampai Minggu. Lalu untuk yang jadwal dokter ini, jadwal dokternya ini ada 1 sampai 21 itu meliputi, kan di sini dokternya ada 3 jam pelayanan. Ya di sini ada 3 jam pelayanan mulai jam 8, jam 10 dan seterusnya. Ini untuk di pasien. Jadi kita lanjut untuk pasien mendaftar antriannya. Di sini saudari coba di sini yang login itu dokter Brilian, passwordnya sama. Di sini seperti ini udah aktif ya, udah. Ini pasien melakukan login, masukkan emailnya salah satu dari pasien. Jadi di sini tadi dokter sudah melakukan login. Di sini saya sebagai pasien langsung saja dengan melakukan antrian berobat ke poli. Ini jadi di sini saya ada contohkan itu ada beberapa dokter yang tadi sesuai dengan database. Jadi tadi ada 3 dokter, yaitu Hanum, Brilian, dan Aklis, semuanya poli umum. Lalu ini sebagai contoh saya ambil yang dokter Brilian. Di sini dokter Brilian menyediakan beberapa form berupa keluhannya apa, mungkin sesak, terus lalu untuk pilih jadwalnya mungkin hari ini. Terus lalu untuk di jam pelayanannya sendiri yang saya tadi bilang ada 3 jam pelayanan. Ini saya yang yang menggunakan jam pelayanan yang belakang sendiri. Di sini ada pemilihan dari BPJS umum ataupun asuransi. Lalu untuk di sini langsung klik saja ke daftar. Nanti akan otomatis daftar dan mendapatkan nge-get nomor antriannya. Jadi ini get nomor antriannya berupa antrian RS, nomor tanggalnya berupa hari ini, dan ini mendapatkan antrian ke 13. Langsung saja ke back to home. Ini apakah namanya sudah hafal, yakin untuk keluar? Ya, jadi sudah hafal jadi nomor antrian tersebut. Lalu di sini dicek pada dokternya, kita lakukan login ulang. Oke, di sini saya melakukan login sebagai dokter. Ini masuk saja yang ini sebagai contoh yang saya gunakan yang dokter ini. Lalu passwordnya sama juga. Masuk, tadi dicek. Jadi di sini ada beberapa fitur, yaitu janjian dokter. Jadi tadi Ilyas melakukan pendaftaran pasien Ilyas, lalu di sini dokter dilihat ini tadi Ilyas masuk ke jam 20 sampai jam 21 mengeluhkan sesak, ini bisa diterima dan juga bisa ditolak. Lalu kita coba untuk yang diterima. Ini di sini langsung kembali ke tampilannya dokter tadi. Di sini langsung atas nama Ilyas tadi dipanggil untuk segera berobat atau dilayani oleh dokter Brilian tadi. Nanti otomatis rekapan pasiennya itu tersebut nge-get hasil dari terima dari dokter Brilian tadi atas menerima pasien Ilyas.
Ini di sini langsung rekapnya tadi ID-nya Ilyas itu atas nama pasiennya Ilyas ditindakan jamnya 20 sampai jam 21 atau pelayanan yang terakhir. Jadi di sini saya akan memberitahukan bahwasanya tadi yang tampilan dari gate bahwasanya ada informasi pasien telah diterima oleh dokter tersebut, jadi semacam kayak gini. Ini emailnya tadi pasiennya atas nama Ilyas dan masukkan passwordnya Ilyas tadi, lalu di masuk. Ini dicek, di sini ada pemberitahuan mengenai bahwasanya dia diterima oleh dokter dari antriannya tadi. Jadi kayak semacam kayak gini, jadi kayak sebatas ya halo dari dokter pilihan, say hello kepada pasien Ilyas. Jadi di sini ada pun susunannya mengenai pembuatan pemrograman mobile ini dan berbasis aplikasi ini ada banyak, ada Recycle View, Cardiff, OnClick, Intense dan lain-lain sebagainya. Ini sebagai contoh CarView, Recycle View sama OnClick ada di sini untuk di pasiennya. Lalu juga ada untuk di masuk dokter. Ini sedang melakukan login. Di sini dokter juga ada pun memiliki susunan. Ini ada Recycle View, Cardiff, juga ada di sini. Ini Recycle View, Cardiff, dan juga OnClick juga. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya Ilyas Abdurrahman dan satunya Ilyas Abdurrahim. Saya 026 dan Ilyas NIM 015. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.